Shalom sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini, yang diambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tema hari ini adalah ditempa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dalam kehidupan ini tidak sedikit orang yang pernah melontarkan pertanyaan yang menggelitik dalam diri pribadi masing-masing. Dengan bertanya, mengapa saya hidup di dunia ini? Mengapa saya diciptakan Tuhan? Dan biasanya orang yang mempertanyakan arti hidupnya itu ketika dia sedang berada di tengah-tengah kehilangan gairah hidupnya. Entah karena hidupnya penuh masalah maupun karena sudah tidak kuat lagi menanggung beban berat. Mungkin kita juga pernah bertanya-tanya kepada Tuhan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, buat apa aku dilahirkan? Tujuan orang-orang duniawi yang hidup di dunia ini bermacam-macam. Ada yang hanya sekedar mempertahankan hidupnya saja, yang penting bisa makan. Lalu kemudian ada yang sekedar untuk alasan-alasan biologis saja, mumpung masih hidup dunia ini, saya akan merasakan sepuas-puasnya hal-hal yang bersifat duniawi. Ada juga yang bertujuan untuk senang-senang saja, hidup sekali kok susah, tidak mau prihatin pada orang lain. Ada juga yang tujuannya mengumpulkan kekayaan saja. Tidak ingat saudara, tidak ingin berbagi, hanya mementingkan diri sendiri, lupa kepada Tuhan, yang penting uang, uang, dan uang. Ada juga yang pasif, adem-adem, ayam aja, diam saja, tidak senang berinteraksi, pokoknya yang penting hidup tenang. Jadi tujuan hidup kita yang sebenarnya menurut Alkitab atau firman Tuhan ini yaitu supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita diselamatkan bukan karena melayani, tetapi kita diselamatkan untuk melayani. Juga bukan karena perbuatan baik sehingga kita diselamatkan, tetapi perbuatan baik kita adalah perwujudan dari keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan memakai siapa saja yang Dia kehendaki tanpa pilih-pilih, seperti Abraham yang sudah tua, Yakub si penipu, Yusuf yang dilecehkan saudara-saudaranya, Musa yang gagah, Rahab yang seorang wanita sundal, Daud yang punya affair dengan Batseba dan memiliki masalah keluarga yang serius, Paulus si pembunuh, dan lain sebagainya. Tuhan juga memperingatkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun dunia ini yang kebal dengan penderitaan dan persoalan-persoalan hidup. Sebab setelah kita memecahkan satu persoalan, maka persoalan yang lain telah menanti kita untuk kembali mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Dan begitu seterusnya silih berganti dalam kehidupan kita. Kadang kita bertanya, mengapa hal ini terjadi? Ya, karena kita manusia berdosa yang semestinya tidak layak hidup seperti ini. Namun hanya karena anugerahnya lah maka kita diselamatkan dan bisa hidup dan memuliakan Tuhan hari ini. Tuhan terkadang menggunakan masalah untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Alkitab berkata Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Puji-pujian dan penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan mungkin saja yang paling tulus dan yang ikhlas pada waktu kita menghadapi pencobaan, baik sakit penyakit dan penderitaan lainnya. Namun ketika kehidupan kita menyenangkan, maka mungkin saja kita akan mengabaikan Tuhan. Allah membiarkan masalah-masalah itu terjadi untuk mendewasakan kita di dalam iman dan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan sebagai hasilnya setiap orang tersebut ditarik untuk melayani dan lebih dekat dengan Allah. Akhirnya kita tahu bahwa masalah-masalah itu ternyata menolong kita untuk lebih dekat dalam pengenalan akan Allah. Tuhan memberkati hidup kita sekalian.